Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2022011003. Program studi Sistem Komputer. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Waktu Nyata. Dosen pengampu Bapak Nurwait Syam, SPD, MPD, MKom. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan simulasi algoritma penjadwalan RMS atau Rate Monotonic Scheduling. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Rate Monotonic Scheduling atau RMS. RMS ini adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem real-time. RMS juga ini menetapkan prioritas tetap untuk setiap tugas atau teks berdasarkan periode waktunya, yaitu seberapa sering tugas tersebut harus dijalankan secara berulang. Dalam pendekatan ini, semakin kecil periode suatu tugas, maka semakin tinggi prioritasnya. Artinya, tugas yang lebih sering muncul akan lebih diutamakan untuk dieksekusi oleh prosesor. RMS ini juga hanya berlaku untuk tugas-tugas yang bersifat periodik, yaitu tugas yang muncul secara berkala dengan interval waktu yang tepat. Karena prioritas ditentukan sejak awal berdasarkan periode. Maka, selama sistem berjalan, prioritas setiap tugas tidak akan berubah. RMS ini juga sangat cocok digunakan dalam sistem tertanam atau embedded system atau aplikasi real-time, di mana ketetapan waktu sangat penting. Namun, algoritma ini memiliki keterbatasan dalam menangani beban tugas yang sangat tinggi atau tugas yang tidak periodik. Selanjutnya, adapun text set. Text set ini mempunyai 3, yaitu yang T1, T2, dan T3. T1 ini mempunyai waktu eksekusi selama 2 milidetik dan harus dijalankan dalam periode waktu 5 milidetik dan deadline-nya 5 milidetik. Dan selanjutnya T2. T2 ini mempunyai waktu eksekusi selama 1 milidetik dan mempunyai periode waktu 10 milidetik dan mempunyai deadline 10 milidetik. Dan yang T3 memerlukan waktu eksekusi 5 milidetik dan hanya perlu dijalankan setiap 20 milidetik. Deadline-nya juga mempunyai 25 detik. Test set ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penjadwalan menggunakan algoritma seperti RMS dan ada juga 2, yaitu IDF dan LLF. Deadline ini waktunya sama dengan periodenya. Selanjutnya, menentukan prioritas berdasarkan RMS. T1 ini berada di prioritas yang paling tertinggi atau yang pertama karena periodenya sangat sedikit, yaitu 5 milidetik. Sedangkan T2 berada di posisi prioritas kedua setelah T1 karena periodenya 10 milidetik, lebih besar daripada T1. Dan T3 memiliki prioritas ketiga atau paling rendah karena periodenya sangat panjang, yaitu 20 milidetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi Gantt chart dalam simulasi waktu 0 sampai 20 milidetik. T1 ini selalu dijalankan setiap 4 milidetik. Sedangkan T2 ini dijalankan setelah T1 jika waktunya bersamaan. Dan yang T3 hanya berjalan jika T1 dan T2 tersebut tidak aktif. Adapun pertanyaan, kapan premention terjadi? Premention dapat pada RMS terjadi
ketika ada teks atau tugas baru yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada tes yang sedang berjalan. Contohnya, ada 2 teks. Jika T1 sedang berjalan dan tiba-tiba T1 menjadi siap atau karena sudah waktunya berdasarkan periodenya, maka T2 ini akan di-prevention. T1 akan langsung dijalankan setelah T1 selesai, barulah T2 bisa dijalankan. Selanjutnya, apakah semua teks memenuhi deadline? Jadi, semua teks memenuhi deadline. Karena semua tes ini dapat selesai sebelum deadline masing-masing. T1 selesai sebelum 5 milidetik dan T2 selesai sebelum 10 milidetik dan T3 selesai sebelum 20 milidetik. Karena total utilisasi CPU adalah 90% yang masih di bawah 100%. Maka semua ini dapat dijadwalkan secara real time tanpa melanggar deadline tersebut. Baik, yang terakhir, adapun kesimpulannya. RMS ini adalah algoritma penjadwalan prioritas statis yang digunakan dalam sistem operasi real time untuk mengatur tugas-tugas dengan periode tetap. Prinsip dasar dari RMS adalah bahwa tugas dengan periode terpendek akan diberikan prioritas tertinggi, sementara tugas dengan periode lebih panjang diberikan prioritas lebih rendah. RMS ini juga memiliki keunggulan dalam kemudahan implementasi, karena menggunakan prioritas tetap berdasarkan periode tugas. Baik, ya, itulah yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.